Sobat penyintas, di beberapa daerah babi hutan dianggap sebagai hama karena sering merusak lahan pertanian dan juga perkebunan. Maka untuk menjaga lahan mereka, masyarakat memburunya agar tidak gagal panen. Namun kegiatan ini sangat berisiko, diperlukan keterampilan khusus agar tidak tersesat di dalam hutan. Akibatnya, nyawa bisa menjadi taruhannya. Seperti pengalaman Abidillah, warga Parung Seah, Kabupaten Sukabumi. Ia sempat tersesat selama 3 hari di kawasan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Kejadian berawal ketika Abidillah bersama 10 orang lainnya berburu babi hutan pada Januari 2021 silam. Ia tertinggal dari rombongan ketika sedang mengejar buruan di dalam hutan. Jadi nyasar, jadi salah jalan. Ke kanan, aku ke kiri, jadi saya tabrang-tabrang gitu. Ketua rombongan tidak mengizinkan Abidillah untuk ikut naik ke gunung karena ia belum punya pengalaman berburu. Namun Abidillah tetap nekat ikut berburu. Saya larang dan saya ingin keberatan Abi ikut. Takutnya Abi nyasar. Feeling saya kejadian. Ya, terjadilah musibah seperti itu. Yanto menuturkan, Abidillah tidak memperdulikan komando dari rekan berburu lainnya, sehingga tanpa disadari, Abidillah sudah jalan lebih dulu dari rombongan. Kan kita kan nunggu komando. Kalau kita barang-barang berangkat semuanya gitu kan. Kalau dibilang ngabring gitu ke arah gunung gitu kan, ke arah buruan. Abi tahu-taunya udah paling depan, Pak. Setelah memasuki area hutan, rombongan tiba-tiba saja melihat kawanan babi liar. Langsung saja mereka melepas anjing untuk mengejar hewan tersebut. Saat itu, Abidillah sama sekali tidak mendengar suara rombongan yang memanggil namanya. Ia tetap saja berjalan menyusuri jalanan setapak di dalam hutan, namun usahanya mencari jalan keluar tidak berhasil. Minum cai gunung, cuma makan honye, gak makan apa-apa gitu udah. Minum cai di Gunung Bogor. Malam hari pun tiba. Abidillah segera istirahat dan tidur di bawah pohon yang besar. Namun Abidillah tidak bisa tidur, sehingga membakar jaket yang dikenakannya sebagai api unggun untuk mengusir nyamuk. Biar nggak banyak nyamuk gitu. Kerbun. Apanya yang dibakar? Itu jaketnya, biar nggak banyak nyamuk. Nyalainnya Pakai bensin ada. Bawa bensin ya. Menyadari Abidillah terpisah dari rombongan, Yanto langsung bergegas mencari Abidillah ke dalam hutan. Ia pun sampai bermalam di dalam hutan bergantian dengan warga yang lain. Terus aja digilir, sampai digilir. Saya capek, gilir yang lainnya. Karena banyak beberapa kelompok lah yang ikut pencari Abi itu. Akibat usahanya mencari jalan keluar, Abidillah sampai terluka di bagian tangan lantaran tertusuk duri pohon salak. Kakinya pun lecet-lecet karena terlalu lama berjalan menyusuri hutan. Karena Lecet ya? lecet karena tangkal salak, carucukan, Karena duri-duri. jarum, Duri-duri gitu. yuri-yuri. Banyak kan. Setelah beberapa hari, tubuh Abidillah semakin lemah, berjalan selama berjam-jam tanpa perbekalan, menguras stamina tubuhnya. Bahkan jalan untuk keluar dari dalam hutan masih belum terlihat, hanya tekad dan keinginan kuat yang dimilikinya untuk selamat. Ada pengen pulang aja gitu, pasti ada selamat gitu. Hampir putus asa dan menyerah, usaha Abidillah pun akhirnya membuahkan hasil. Ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menyadap pohon karet. Abidillah merasa sangat lega dan bersyukur. Kabar gembira ini segera terdengar oleh Yanto, ketua rombongan berburu. Dirinya merasa senang mendapat kabar tersebut dan ia pun bergegas menuju ke lokasi ditemukannya Abidillah. Ya, pada hari ketiga ada info yang bikin saya lega ya. Pemikiran saya asalnya gelap lah. Abi bisa ketemu enggak gitu kan. Tapi kan kita yakin berdoa biar Abi cepat ketemu gimana caranya, solusinya seperti apa gitu kan. Alhamdulillah jam 4 sore ada info. Sobat penyintas, patuh dan mengikuti arahan ketua rombongan menjadi hal yang patut dilakukan saat berburu hewan liar agar tidak terpisah dari rombongan dan tersesat.
Mengalami kejadian hampir kehilangan nyawa juga dialami oleh Tommy Gunawan, seorang driver taksi online. Ia merupakan salah satu korban selamat tabrakan beruntun yang melibatkan 13 kendaraan. Setelah ketemu, saya antarkan ke lokasi tujuan di daerah Cipayung ya kalau nggak salah, tapi saya lupa nama lokasi tujuannya apa. Beberapa menit kemudian, tepatnya di Tanjakan Selarong, ada sebuah bus dari arah berlawanan yang melaju kencang dan keluar jalur. Kemudian bus pariwisata tersebut menghantam beberapa mobil di depan serta mobil yang dikemudikan oleh Tommy. Ya, sepersekian detik lah, baru mau jalanin mobil lagi itu udah ada benturan. Hantaman bus tersebut membuat Tommy sempat tidak sadar beberapa saat. Ia tidak percaya kejadian naas itu baru saja menimpanya bersama penumpang yang ia bawa. Saya refleks, tangan saya begini ya. Saya mungkin refleks aja nih buat melindungin wajah saya dari pecahan kaca gitu. Tommy mengaku sama sekali tidak memiliki firasat akan terjadinya musibah ini. Saat itu, ia hanya berharap sepulangnya dari membawa penumpang, ada sedikit rezeki yang bisa ia bawa pulang untuk anak dan istrinya di rumah. Sama sekali nggak ada firasat. Saya berangkat dari rumah, niatnya cari nafkah, pulangnya bawa sesuatu untuk di rumah. Sama sekali nggak ada firasat. Akibat bus yang menabrak mobilnya dengan keras, membuat Tommy mengalami beberapa luka-luka di bagian tubuhnya. Justru kerasa sakitnya pada saat di rumah sakit. Di rumah sakit itu udah mulai kerasa sakit badan dari tangan sebelah kanan sampai ke kaki. Karena saya jalan juga ke pincang-pincang waktu itu. Tulang punggung saya itu geser, miring. Jadi kalau saya berdiri tuh kelihatannya agak miring lah, dia bilang gitu. Ketika masih di lokasi kejadian, Tommy segera berusaha menghubungi keluarga dan kerabatnya. Ia mencoba menghubungi kakaknya untuk mengabarkan kecelakaan yang baru saja dialaminya. Sebetulnya kendaraan itu milik kakak saya, jadi saya cuma dipercayakan sama beliau untuk cari nafkah. Tommy menuturkan, sebelumnya ia mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga demi memenuhi ekonominya, ia pun beralih profesi sebagai driver online. Beruntung ada sang kakak yang mau meminjamkan mobilnya untuk ia gunakan sebagai taksi online. Dengan perjanjian, Tommy membantu membayar cicilan mobil tersebut ke leasing. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh sang kakak, Tommy selalu mengupayakan setiap harinya membawa pulang kurang lebih Rp300.000. Dari uang Rp300.000 itu, ia bagikan untuk membayar cicilan, isi bensin, dan top up kartu tol, serta yang terakhir adalah untuk kebutuhan anak istri di rumah. Namun Tommy tidak menyangka niatnya yang sedang mencari nafkah untuk anak istri justru malah terkena musibah naas. Rencana yang sudah disusunnya berantakan akibat kecelakaan itu. Jangankan membawa pulang uang untuk ke rumah, ia harus memikirkan biaya untuk perawatan dan obat-obatan dirinya, dan belum lagi mobil yang juga butuh masuk ke bengkel. Kondisinya hancur, rusak juga siapa yang mau ganti? Sedangkan posisi saya pun ya bukan orang yang, ya katakanlah saya pada saat itu nggak sanggup kalau disuruh ganti. Sebagai pengemudi taksi online, Tommy juga merasa bertanggung jawab atas keselamatan penumpang yang ia bawa. Dalam keadaan dirinya luka dan memar, ia masih sempat menanyakan keadaan penumpang yang berada di dalam mobilnya. Penumpang saya teriak, saya juga teriak juga. Saya jadi refleks nanya ke beliau karena saya selaku penanggung jawab ya di dalam kendaraan ini. Kita kan driver itu kan penanggung jawab penumpang ya atas keselamatan penumpang. Saya tanya, Mbak nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak apa-apa Mas, dia bilang gitu. Mas nggak apa-apa. Ya saya bilang juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Umi Nana, ibunda Tommy pun mengaku kaget dan syok ketika mendapati kabar anaknya kecelakaan. Sebagai seorang ibu, Umi Nana harap-harap cemas dan tak sabar mendapatkan kabar mengenai keadaan Tommy. Jadi pikirannya gimana Tommy? Udah kepikiran itu
takut gimana-gimana gitu ya. Di mata orang tua dan keluarganya, Tommy merupakan sosok yang penyayang terhadap anak istrinya. Menurut Umi Nana, Tommy lah anak bungsu yang paling dekat dan perhatian dengannya. Dia anak bungsu kelima. Semua alhamdulillah anak-anak saya baik. Yang perempuan 2, yang laki 3. Semua perhatian. Tapi yang paling deket sekali sama Tommy, yang paling deket. Umi Nana sempat mengkhawatirkan keuangan keluarga Tommy setelah mengalami musibah kecelakaan beruntun. Namun rasa khawatirnya tersebut segera sirna. Di tengah himpitan kesulitan, selalu ada jalan keluar. Kepikiran tuh waktu itu kecelakaan kan punya anak 2 masih kecil. Usahanya kan baru berapa hari tuh ya nge-grab mobil tuh ya. Alhamdulillah sih dibantu-bantu sama keluarga. Pasca musibah yang Tommy alami, kini ia mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan pembiayaan mobil di daerah Depok, Jawa Barat. Menurut Tommy, pendapatannya saat ini sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Setidaknya cukup untuk kebutuhan anak istrinya. Melamar ke perusahaan rata-rata usianya nggak masuk saya, jadi ya kita ambil freelance aja lah sekarang. Tapi alhamdulillah sih masih dapat. Sobat penyintas, pekerjaan sebagai driver taksi online saat ini menjadi salah satu profesi yang banyak digeluti masyarakat. Bermodal kendaraan yang usianya terbilang masih anyar, driver juga dituntut punya pengetahuan lika-liku jalan yang dituju. Tak hanya itu, faktor keselamatan penumpang juga harus diperhatikan. Waspada akan aksi terhadap pembegalan juga menjadi hal yang utama agar dapat selamat pulang ke rumah dengan membawa rezeki untuk keluarga tercinta di rumah.